Baiklah, perkenalkan nama saya Firnawati. Di sini saya akan membuat tutorial tentang topologi jaringan dalam suatu kampus yang terdiri dari 4 lantai. 3 lantai pertama terdiri dari kelas IP address yang berbeda. Yang pertama kita menggunakan 3 router. Kita masukkan 3 router. Yang selanjutnya kita menggunakan 4 switch. Lalu kita menggunakan 4 access point. Kita menggunakan 4 PC pada setiap lantai. Maksud saya 5 PC, maaf. 5 PC pada setiap lantai. Kita juga masukkan PC pada lantai ketiga. Selanjutnya kita juga masukkan PC pada lantai keempat. Kita menggunakan laptop pada setiap lantai, 2 laptop. Nah, di sini yang pertama saya akan menghubungkan dari router pertama ke router ketiga. Nah, kita menggunakan kabel ini. Kita hubungkan. Nah, di sini kita aktifkan dulu routernya agar bisa terhubung ke switch-switch yang ada pada setiap lantai. Kita klik on. Di sini pada serial pertama kita masukkan IP address-nya terlebih dahulu.
serial, kita masukkan IP address-nya. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.123.26. Nah, sudah aktif di sini. Kita juga akan mengaktifkan pada router kedua. Kita klik on. Kita masukkan IP address-nya 192.168.123.27. Karena tadi saya sudah menggunakan IP address untuk 26 pada laptop pertama, nah pada komputer router pertama. Nah, di sini setelah diaktifkan, dia kabelnya akan berubah menjadi hijau atau berubah menjadi aktif. Karena merah tadi berarti tandanya kabelnya belum aktif atau routernya belum aktif. Sini kita aktifkan dulu routernya. Setelah itu kita masukkan IP address yang ketiga. Di sini 192 untuk IP address-nya 168.123.28. Nah, di sini bisa kita lihat karena routernya sudah saya aktifkan, maka kabel yang tersambung di sini akan aktif. Lalu saya akan menghubungkan dari router pertama ke switch. Nah, di sini saya juga akan menghubungkan router kedua ke switch. Router ketiga ke switch. Serta router keempat ke switch. Nah, di sini untuk menghubungkan router dan switch sudah selesai. Jadi di sini kita akan menghubungkan dari VC 1 atau VC 0 ke switch yang berada pada lantai pertama. Di sini kita menggunakan kabel ini. Kita hubungkan. Kita hubungkan semua VC pada switch lantai pertama. Dan untuk selanjutnya VC untuk switch pada lantai kedua. Nah, untuk lantai kedua sudah selesai. Kita lanjut untuk penempatan atau menghubungkan VC pada lantai ketiga untuk switch kepada switch. Kita hubungkan semua terlebih dahulu dari VC ke switch-switch yang ada pada setiap lantai. Hubungkan isi ke nah, di sini lanjut untuk
menghubungkan VC ke switch, kita menggunakan kabel yang ketiga ini. Maaf, kita harus menambahkan VC-nya karena VC ini saya masukkan tadi kurang 2. Kita menggunakan kabel yang ketiga. Nah, setelah dimasukkan atau dihubungkan semua dari VC ke switch, kita akan menghubungkan dari switch ke access point. Kita masih menggunakan kabel ini, port 1, menghubungkan. Nah, di sini kita klik access point-nya. Kita harus mengaktifkan access point-nya terlebih dahulu. Kita ditulis di sini 1. Kita beri nama access point-nya 1. Di sini kita masukkan IP address pada access point-nya. Maaf, salah. Kita harus sini kita beri kabel dari switch ke access point terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terhubung semua kabelnya. Maka di sini kita harus mengisi IP address yang berada pada PC pertama. Di sini kita akan mengisi IP address. Stop. Di configuration. Di sini kita masukkan IP addressnya 192.168.123.1. Enter, Ctrl C. Di sini kita masukkan routernya tadi. Di sini routernya 192.168.123.26. Kita Ctrl C. Nah, untuk di sini sudah aktif, jadi kita VC yang kedua, masukkan IP address 192.168.123.2. Enter. Ya kalau nama kamu apa ada itu kan aku. Ctrl V. Untuk VC ketiga, desktop 192.168.123. Tadi udah 2, ini 3. Ini enter. Nah, Ctrl V. Nah, mengapa kita harus mengisi di sini 26? Karena agar dia tersambung ke router yang pertama. Tadi sudah 3. Sini kita isi lagi visinya. 192.168.123.4. Jadi sini kita copy tadi visi ketiga, desktop IP address 192.168.123.5. Enter. Sini kita masukkan. Untuk yang kedua tadi, karena dia tersambung ke IP address yang ini, bentar.
Di sini tadi 27, berarti kita masukkan visinya di sini. Backsoft AV configuration 192.168.1.1 karena kita harus membedakan lantai pertama dan lantai kedua untuk penggunaan IP addressnya. Enter, terus Ctrl V. Di sini tadi karena router yang menghubungkan ke lantai 2 menggunakan IP address yang 27. Kita menggunakan 27. Stop V 192.168.1.2. Enter, gunakan IP address, Ctrl V 27. Ctrl C. Kita copy dulu. Jadi di sini 3 itu titik 192.168.1.3 enter. Ctrl V. Ini 192.168.1.4. Nah, untuk yang lantai ketiga kita juga akan menggunakan IP address yang berbeda, 192.168.2.1. Karena kita menggunakan IP address yang berbeda untuk setiap lantai, khususnya pada 3 lantai kita menggunakan IP address yang berbeda. 28. Stop. Itu 92.168.1.2.1. Enter. 192.168.2.1. Enter. 192.168.2.1. Enter. 192.168.2.2. Enter. Ctrl V. Ini kita menggunakan 2 IP address 2.3, 192.168.2.3. Enter. Sini kita masukkan IP address pada router tadi. Sini 192.168.2.4. Ctrl V. Satu 192.168.2.5. Enter. Ctrl V. Di sini untuk visi IP address visinya kita masih menyambungkan dengan pada IP address pada switch di lantai pertama, yaitu di sini kita karena routernya sama maka kita menggunakan IP addressnya yang sama, atau kita melanjutkan IP address pada visi yang terdapat pada lantai pertama. Sini 192.168. Berarti tadi 123.6. Karena yang di sini kita menggunakan tadi yang terakhir kita menggunakan 1.35. Sini berarti kita. Nah, di sini kita masih melanjutkan. Nah, di sini 6. Sini
hapus, kita Ctrl V, tadi menggunakan 26. Ctrl copy. 26 berarti di sini IP address yang ujungnya 7192.168.123.7, enter. Lalu kita Ctrl V. Satu 92.168.123.8, enter. Ctrl V. Satu 92.168.123.9, enter. Ctrl V. Satu 92.168.123.10. Nah, di sini untuk semua visinya sudah saya hubungkan dengan switch, sudah saya aktifkan. Di sini kita lanjutkan untuk mengaktifkan akses point agar bisa tersambung ke laptop. Di sini kita beri nama 1 dan di sini kita beri nama akses pointnya 1.34567.1. Nah, di sini untuk laptopnya pertama kita klik agar tidak aktif, kedua kita masukkan, aktifkan lagi ke desktop, VC wireless, connect 1, connect 1234567.1, connect. Nah, kalau sudah seperti itu dia mengonekkan pada laptop untuk visi yang pertama, untuk akses point yang pertama pada lantai pertama. Kita klik, kita buang ke sini, masukkan, aktif lagi, kembali ke desktop, VC wireless, connect, masih pada default 1, kita connect 1234567.1, untuk akses point yang kedua kita aktifkan lebih dahulu, config port kosong, default 2. Di sini kita beri nama 1234567.2. Kembali ke visi, physical, kita matikan, aktif desktop, kita masuk ke VC wireless, kita connect. Nah, di sini tadi kita sudah beri namanya 2, nama akses pointnya 2, kita connect. Nah, kita kembali ke laptop ketiga, kita buang, kita masukkan, nah di sini tadi namanya 2, kita connect. Nah, di sini sudah terhubung, kita tinggal akses point yang ketiga, kita klik config port 1, default 3, di sini 1234567.3, VC wireless,
isi configuration, physical. Kita matikan terlebih dahulu. Isi. Kembali ke desktop, kita buka Visual Wireless, kita connect. Karena tadi akses pointnya sudah kita beri nama default 3, maka di sini kita klik default 3, kita connect, kita isi alamat akses point yang ketiga tadi. Nah, dia sudah tersambung ke laptop. Kita buka lagi, kita aktifkan terlebih dahulu ini. Lanjut kita buka desktop, Visual Wireless, kita connect. Dia masih menggunakan alamat access point yang saya buat default 3. Saya connect. Nah, di sini untuk lantai ke-1, kedua, dan ketiga sudah saya hubungkan untuk laptop pada access point pada setiap lantai. Di sini saya akan mengaktifkan lagi untuk lantai yang terakhir, yaitu lantai keempat. Di sini saya memberi nama default 4 BVA Fisika. Di sini saya akan membuat alamat akses pointnya. Saya klik laptop. Nah, untuk alamat access point tadi yang sudah saya isi yaitu default 4, kita connect. Nah, sini juga kita masih menggunakan sini kita juga masih menggunakan alamat access point yang sudah saya tulis di sini yaitu default 4. Kita connect, kita tulis alamat. Nah, kita connect. Untuk semua kabel di sini sudah saya aktifkan, maka yang langkah terakhir saya akan mengepingnya atau mengecek kelajuan dari sebuah topologi yang saya buat. Nah, di sini berarti jika sudah seperti ini berarti proses pembuatan atau pengampingannya sukses. Berarti sekian tutorial untuk pembuatan topologi jaringan yang menggunakan 3 router, 4 switch, 4 access point, 5 komputer, dan 2 laptop untuk masing-masing lantai. Dari 4 lantai tersebut dan 3 lantai pertama terdiri kelas IP address yang berbeda. Sekian tutorial dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.